Bismillahirrahmanirrahim. Teluk ini terkenal karena formasi batuan pesisir dan efek pasang surut yang ekstrim. Dan dari sisi flora fauna, teluk ini menjadi tempat untuk migrasi burung dan habitat langka dan hampir punah ikan paus. Dan teluk ini juga merupakan salah satu dari keajaiban dunia. Teluk ini mempunyai luas sebesar 270 km persegi dan mempunyai selisih pasang surut sebesar 16,2 meter dan yang paling tinggi di dunia. Karena sebanyak 100 juta kubik air laut mengalir masuk dan keluar ke dalam teluk ini setiap terjadi pasang surut dalam rentang waktu sekitar 6 jam. Teluk Vandy juga memiliki formasi batuan vulkanik yang mengungkap sejumlah besar fosil dan tanda-tanda kehidupan prasejarah. Teluk Fundy merupakan teluk yang terletak di pantai timur Kanada yang membentang dari pantai utara Maine ke Kanada antara New Brunswick dan Nova Scotia. Teluk Fundy terbentuk sekitar 200 juta tahun yang lalu di awal periode Jura, ketika semua daratan di bumi adalah bagian dari superbenua yang disebut dengan Pangea. Saat itu provinsi maritim terletak di dekat khatulistiwa dan memiliki iklim tropis yang hangat dan vegetasi yang subur. Saat pergeseran benua mengubah bentuk benua, lembah retakan terbentuk termasuk sistem sesar, Cape-Quid, de facto. Pada masa pemisahan benua, letusan magma berupa lava basaltik meninggalkan formasi batuan beku seperti sambungan kolom yang dapat dilihat di Pulau Brir dan Pulau Grand Manan dan tempat-tempat lain di sekitar teluk. Aliran ini seringkali merupakan lokasi endapan mineral langka termasuk batu akik, kecubung, dan stibelite. Lembah retakan ini terisi dengan sedimen yang menjadi batuan sedimen, dan banyak fosil telah ditemukan di sepanjang garis pantai Vandy. Fosil dinosaurus tertua di Kanada ditemukan di Bancourt Heath. Reptil paling awal telah ditemukan di batang pohon Carboniferous di Joggins. Watson Bluff memiliki harta karun yang kaya akan fosil Jurassic. Meskipun beberapa wilayah daratan dilindungi, tidak ada zona pelindungan yang resmi di teluk. Karena pada tahun 2003, penjaga pantai Kanada menyelesaikan jalur pelayaran yang melintasi area pemberian makan ikan paus utama di pintu masuk Teluk Vandy untuk mengurangi risiko tabrakan. Hamparan lumpur di Teluk Vandy adalah habitat intertidal yang langka dan unik. Hamparan lumpur besar ditemukan di sekitar semenanjung Maringouin yang terletak di antara Teluk Peabody dan cekungan Cumberland, dan di ujung utara Teluk Jacknecto. Di dataran lumpur sisi Nova Scotia ditemukan di sisi selatan cekungan Minas dan di Teluk Copperfield. Di cekungan Minas, ukuran dataran lumpur dari air rendah sampai air tinggi adalah sejauh 4 km. Karena turbulensi pasang surut, air di daerah ini mengandung sedimen halus dalam jumlah yang sangat tinggi, bersumber dari erosi pasang surut batuan sedimen karbon dan trias. Wilayah Kanada yang luas dengan segala keindahan alamnya menawarkan kesempatan tak terbatas untuk dijelajahi dan dikagumi. Teluk Vandy salah satu fenomena hidrografi paling unik di negara ini,
yang menarik wisatawan dari seluruh dunia. Teluk yang luas di Kanada Atlantik yang dibatasi oleh New Brunswick dan Nova Scotia. Garis pantai Teluk Fundy adalah 1.200 km dari teluk itu sendiri dan panjangnya 270 km. Dua kali sehari, pasang surut Samudra Atlantik akan menyalurkan sejumlah besar air ke teluk yang menyebabkan pasang surut terbesar di dunia yang tertinggi karena kadang-kadang berukuran lebih dari 16 meter atau sekitar 5 lantai, tercatat di cekungan Minas, Nova Scotia di bagian hulu teluk. Dan siklus pasang surut terjadi 2 kali sehari, sekitar setiap 12 jam, yang berarti kita harus menunggu lebih dari 6 jam untuk mengamati perbedaan antara pasang surut tinggi dan rendah. Jumlah air yang mengalir masuk dan keluar dari Fundy selama siklus pasang surut sangat membingungkan karena sekitar 100 miliar ton itu cukup untuk mengisi keajaiban alam lainnya seperti Grand Canyon. Energi yang dihasilkan oleh pasang surut air laut dimanfaatkan oleh stasiun pembangkit energi pasang surut kecil di Sungai Annapolis. Bahkan ada lebih banyak potensi untuk pembangkitan listrik pasang surut yang ramah lingkungan di masa mendatang. Turbin beroperasi berdasarkan prinsip bahwa kekuatan air yang mengalir ke teluk cukup kuat untuk menghasilkan tenaga listrik. Di sepanjang garis pantai Fundy, alam dan budaya telah hidup berdampingan selama ribuan tahun dengan pasang surut yang membentuk pantai dan kehidupan masyarakat. Sejarah geologi daerah tersebut terungkap bahwa sebuah situs warisan dunia UNESCO yang berisi catatan fosil luar biasa dari zaman karbon atau batu bara sekitar 300 juta tahun yang lalu. Batuan yang terekspos mengungkap kehidupan tumbuhan dan hewan dari periode sejarah bumi ini, termasuk reptil paling awal yang muncul dari laut ke daratan dan akhirnya berevolusi menjadi dinosaurus dan burung. Keajaiban alam Teluk Fundy juga membentuk kehidupan kelompok bangsa pertama yang mencari ikan di teluk dan tinggal di sepasang garis pantai. Pemukiman Eropa awal didirikan di wilayah tersebut pada tahun 1605 ketika penjajah Prancis di bawah Samuel de Champlain mendirikan Port Royal yang kemudian dikenal sebagai Annapolis Royal, Nova Scotia. Teluk Fundy merupakan sumber daya ekologi dan budaya yang penting bagi kita. Teluk ini mendukung keanekaragaman hayati, pertanian, pelayaran dan penangkapan ikan, serta industri pariwisata yang sehat. Denyut pasang surut merupakan cara hidup yang membentuk Fundy dan penduduknya tak tertandingi di dunia. Pasang surut akan terus menyediakan sumber energi bagi semua kehidupan yang sesungguhnya. Daya tarik Teluk Fundy luar biasa, yaitu yang berupa pasang surut. Banyak orang berbondong-bondong ke teluk untuk mendapatkan kesempatan melihat berbagai spesies paus atau pergi arung jeram di arus pasang surut dan merasakan berjalan di dasar laut saat air surut. Taman nasional dan provinsi terletak di sepanjang pantai yang menawarkan kesempatan menakjubkan untuk mengalami teluk melalui darat dan laut. Selain formasi batuan dan hutan yang spektakuler di garis pantainya dan lahan pertanian yang bagus yang dibuat oleh tanggul dari rawa-rawa di daratannya, teluk ini telah menjadi terkenal sebagai sumber potensial utama listrik tenaga air, tetapi masih menghadirkan kesulitan teknik yang besar dan masalah kelayakan lainnya.
Pantainya bertekuk oleh banyak teluk dan beberapa pelabuhan laut dalam yang besar, yang utama di Santo Yohanes dan Saint Andrews di New Brunswick dan Digby dan Hansport di Nova Scotia. Semua kota pelabuhan yang berkembang pesat selama aktivitas penerbangan, pengiriman dan pembuatan kapal pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.